Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada sejumlah hewan ternak. Total ada 75.500 dosis vaksin disiapkan dari pemerintah pusat. Vaksin kini telah didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Total jumlah populasi sapi perah di Jawa Tengah mencapai 141.395 ekor. Daerah dengan populasi sapi perah tertinggi di antaranya Boyolali, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Klaten. Syarat bagi hewan yang akan menerima vaksin PMK adalah sehat, tidak dalam kondisi hamil, dan belum pernah terjangkit penyakit mulut dan kuku. Di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, sebanyak 3.000 sapi lokal juga disuntik vaksin. Vaksinasi dilakukan oleh petugas medis dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumeneb. Sekitar 30 sapi dikumpulkan di tempat lapang di desa setempat dan satu persatu disuntik vaksin oleh petugas. Satgas PMK Kabupaten memprioritaskan vaksinasi pada 3.000 sapi lokal yang belum terpapar PMK. Sementara sapi yang positif PMK tidak divaksin, melainkan dirawat secara intensif seperti diisolasi di kandang dan disuntikan vitamin. Sehat atau yang sakit? Yang sehat. Yang sehat ya Yang Pak ya? sehat. Kalau yang sakit Yang bagaimana? sakit sudah diatasi mulai dari berapa hari ini. Ada 1 minggu diatasi, ya agaklah lumayan lah. Artinya bisa bangun, bisa makan, ya nggak nyampe lah. Artinya 100% masih. Anggaplah 75 lah. Lebih lengkap soal vaksinasi penyakit mulut dan kuku hewan ternak di sejumlah daerah akan dilaporkan dua jurnalis Kompas TV, Raffi Wibowo di Semarang, Jawa Tengah, dan Nurholis di Sumeneb, Jawa Timur. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Raffi di Semarang, Jawa Tengah. Raffi, sudah berapa total ekor sapi yang divaksinasi terutama di wilayah Semarang? Baik, Juno dan juga saudara, saat ini telah terjadi vaksinasi di Kota Semarang untuk para hewan ternak supaya terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Dan untuk jumlah ekor sapi yang telah divaksin yaitu sebanyak 100 ekor yang telah dilakukan sejak Sabtu dan Minggu kemarin. Dan hari ini Dinas Pertanian Kota Semarang juga telah menyiapkan 100 dosis vaksin yang siap untuk disuntikan kepada hewan ternak. Juno. Ya Raffi, jelang Idul Adha, lalu bagaimana dengan penjualan hewan kurban? Apakah ada penurunan ataupun kenaikan, terutama persiapan dari para penjual demi memastikan bahwa kondisi hewan ternak yang dijual atau hewan kurbannya sehat? Baik, juga saudara, tadi kami juga sempat menemui salah seorang penjual kambing Jawa Randu, di mana para penjual tersebut menyebutkan bahwa sejak 3 hari lalu hingga hari ini, penjualan masih cenderung masih aman dan atau belum terjadi penurunan yang signifikan. Pihak penjual juga selalu mengecek dan melakukan seleksi bagi kambing-kambing yang akan dijual dan tentunya akan diberikan vitamin. Dari Dinas Pertanian juga akan melakukan pengecekan, di mana penjual tadi juga menjelaskan bahwa memang setiap tahunnya dari Dinas akan melakukan pengecekan terkait kesiapan maupun kelayakan dari kambing yang akan dijual. Selain itu, pihak penjual akan memberikan garansi apabila nanti membeli sebuah kambing yang ternyata terjangkit penyakit PMK, dari pihak penjual akan memberikan garansi untuk mengganti kambing tersebut. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Raffi Wibowo dari Semarang, Jawa Tengah. Lalu kita akan sapa rekan Nurholis di Sumeneb, Jawa Timur terkait dengan pemantauan vaksinasi di Sumeneb. Nurholis, hingga saat ini bagaimana proses vaksinasi bagi hewan ternak dan sudah berapa ekor sapi yang telah divaksinasi terutama untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku? Ya, terima kasih Harjuno dan saudara. Dapat kami informasikan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni lalu, pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui DKPP Kabupaten Sumeneb menerima 3.000 dosis vaksin yang itu akan disuntikan ke 3.000 ekor sapi bibit yang ada di Kabupaten Sumeneb. Di hari pertama ada 100 dosis vaksin yang disuntikan ke 100 ekor sapi yang itu berada di 3 kecamatan, yang 1 kecamatan masuk zona merah, yakni
50 ekor di Kecamatan Lenteng, kemudian 30 ekor di Kecamatan Kota dan 20 ekor di Kecamatan Gapura. Kecamatan Gapura dan Kecamatan Kota ini masih termasuk zona kuning. Kemudian juga DKPP Kabupaten Sumeneb merencanakan akan mendapatkan bantuan tenaga medis dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER Surabaya. Sebab kenapa hingga saat ini memang jumlah tenaga medis yang ada di DKPP Kabupaten Sumeneb masih sangat terbatas. Data terakhir yang kami terima ada 7 dokter hewan, maksud kami, kemudian juga ada 29 paramedik veteriner yang ada di lapangan dan sampai saat ini terus melakukan vaksinasi. Dan rencananya oleh DKPP vaksinasi ini bisa selesai pada tanggal 7 Juli 2022 mendatang atau 2 hari menjelang Idul Adha. Dan tentu ini akan diupayakan dengan bantuan sejumlah pihak diantaranya yakni penambahan tim vaksinasi di lapangan, Harjuno. Ya, Nurkolis, kita ketahui bahwa sapi-sapi yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi yaitu sapi yang berada di daratan. Lalu bagaimana dengan proses vaksinasi terutama sapi yang berada di kepulauan? Ya, memang dapat kami informasikan pula Kabupaten Sumeneb ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang populasi sapinya cukup tinggi atau terbanyak yakni 338.000 ekor di Kabupaten Sumeneb. Dan memang dari jumlah vaksin yang diterima yakni hanya 3.000 dosis tentu sangat tidak cukup. Oleh karenanya DKPP Kabupaten Sumeneb berencana untuk mengusulkan penambahan vaksin ke Pemprov Jawa Timur dan juga ke pusat. Dan insya Allah vaksin akan diterima menjelang Idul Adha dan vaksinasi akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Adha. Demikian. Rencananya juga pemerintah akan memfokuskan di 2 kabupaten di kepulauan, maksud kami kecamatan di kepulauan yakni Pulau Sepudi, di 2 kecamatan di pulau tersebut dan juga di Pulau Kangian, Harjuno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda terkait dengan proses vaksinasi penyakit mulut dan kuku di Sumeneb, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada rekan Raffi Wibowo dari Semarang, Jawa Tengah. Kompas